Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek UAS OTK kami, yaitu dengan judul proses pengeringan garam KClO3. Sebelum itu dari tim kami, yaitu saya sendiri Fatan Afam Perdana dan rekan saya Muhammad Latif Firdaus. Ini adalah diskusi masalahnya, yaitu adalah merancang proses kristalisasi garam organik, di mana prosesnya terdiri dari 3 tahap seperti pada diagram di bawah ini nih, yang dimana umpan yang memasuki unit kristalisasi adalah lautan garam aqueous yang masih encer. Nah, lautan garam aqueous yang masih encer ini merupakan KClO3 yang dihasilkan dari rangkaian proses sebelumnya. Temperatur umpan diketahui sebesar 30 derajat Celcius. Nah, dan di mana di proses unit kristalisasi ini adalah menghitung massa air yang harus diuapkan agar diperoleh konsentrasi di mana 70% dari total massa garam yang didapat di dalam larutan yang dapat mengkristal. Nah, kita bisa mengacu dengan grafik solubility pada 30 derajat Celcius KClO3 sehingga mendapatkan komposisi akhir produk X2 dengan KClO3-nya 143 gram pelarut dan 5 gram yang mengendap, dan H2O 21,429 gram, dan sehingga X2-nya itu adalah 0,25 dan 0,75 dengan massa air yang harus diuapkan agar diperoleh konsentrasi di mana 70% dari total massa garam yang terdapat di dalam lautan dapat mengkristal. H2O 114,286 gram menguat dari H2O 135,7 gram, sehingga dapat senyawa komposisi KClO3-nya 5%, H2O-nya 95%. Nah, ini adalah properti fisik yang dihasilkan, properti fisik dari KClO3, yang dimana MR-nya bisa dilihat 122,5 kg per mol. KB waternya derajat Celcius per molar 0,512. Faktor Van Hoff KClO3-nya 2, CPA-nya 4,2 kJ per kilo derajat Celcius. Mol yang didapat KClO3 adalah 0,4. Molarnya adalah 16 kg per jam. Untuk B molarnya 0,27. Dan CP KClO3-nya 0,1. Nah, ini pertama adalah proses evaporator. Di proses evaporator ini menggunakan single effect, yang dimana single effect ini memiliki neraca massanya hanya satu efek saja, sehingga MF-nya sama dengan M1. Bisa dilihat di fitnya menghasilkan keluaran yang akan dilanjutkan ke liquid ke proses unit kristalisasi. Nah, sedangkan neraca energinya itu di mana H-nya sama dengan H-out-nya, yang dimana seluruh entalpi fisik di bawah setiap aliran memasukkan evaporator, dan H-out-nya ini adalah seluruh entalpi yang di bawah setiap aliran yang meninggalkan evaporator. Nah, tipe evaporator yang digunakan adalah tipe Calderia, yang digunakan jenis short tube vertical evaporator dengan 750 kurang dari 2500 W per M2 derajat Celcius. Nah, dari liquid evaporator ini dilanjutkan dibawa ke unit kristalisasi. Bisa dilihat neraca masanya yang kita ambil dari literatur, menghasilkan tepitnya 100 derajat Celcius, M kristalnya 20 kg per hour, KClO3-nya 5 gram per hour, H2O-nya 15 kg per hour, CP yang didapatkannya 3,7 kJ per kilogram per hour, karena ini mengacu dengan solubility curve-nya itu 0,35 gram per 100 gram per H2O, sehingga juga bisa lihat juga akan dibawa ke umpan yang ke arah sentrifugasi, yaitu
produknya itu 30 derajat Celcius, end produknya 20 kilogram per hour, KCO3-nya ini sudah bentuk liquid 1,6 kilogram per hour, KCO3-nya dengan bentuk solid 3,4 kilogram per hour, dan H2O-nya yang di bawah juga 15 kilogram per hour. Dan kita lihat juga neraca energinya itu Q-out-nya itu 4.445,17 kilogram per hour. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Latif. Dari data yang diambil dari tipe kristalisasi, kami mengambil dari jurnal tentang performance in product of sugar crystal. Di jurnal ini jelaskan berapa fit yang dibutuhkan atau energi yang dibutuhkan untuk mengkristalisasi sebuah gula. Lanjutan. Tipe yang kita gunakan adalah tipe forced circulation crystallizer yang berprinsip kerjanya pertama menggunakan penguapan atau pendinginan lewat penguapan untuk menghasilkan superjenuh, di mana jika heat exchanger dalam kotak merah dihilangkan. Kedua, larutan yang dalam unit kristalisasi ini akan tercampur atau homogen. Ketiga, menggunakan sirkulasi larutan induk dan kristalisasi atau sirkulasi magma untuk mengendalikan pembentukan superjenuhnya. Keempat, tidak memiliki mekanisme kalsifikasi kristal atau semuanya tercampur aduk. Kelima, tidak memiliki mekanisme pelarutan kristalina kecil. Selanjutnya, proses sentrifugasi. Di mana proses sentrifugasi ini dilanjutkan dari proses kristalisasi, di mana massa kristalisasi ini sebesar 20 kHz dengan suhunya 30 derajat Celcius, dengan KCO3-nya yang bermassa liquid 1,6 kg per hours, dan massa solid dari KCO3-nya 3,4 kg per hours. H2O-nya sebesar 15 kg per hours. Dari sentrifugasi didapatkan massa sentrifugasinya sebesar 6,715 kg per hours dengan KCO3-nya yang berbentuk padatan 3,4 kg per hours dan KCO3 berbentuk likuiditas sebesar 0,321 kg per hours. Dan H2O-nya 3 kg per hours. Dari massa sentrifugasi didapatkan persen waternya sebesar 0,8 dan massa liquid yang terbuang sebesar 13,285 kg per hours dengan massa KCO3 yang terbuang sebesar 1,25,14 kg per hours dan H2O-nya terbuang sebesar 12 kg per hours. Lanjut. Lanjutan. Pada proses dryer, kan? Pada proses dryer, massa umpan yang digunakan sebesar 6,715 kg per hours dengan suhu awalnya 30 derajat Celcius dengan WF-nya 0,05. Dari TF 30 derajat Celcius didapatkan HF sebesar 1,5465 kJ per kilogram. Umpan yang masuk akan dimasukkan ke dryer dengan N batch sebesar 5 dan massa umpannya 1,343 per kilogram per batch dengan M dry solidnya 1,276 kg per hours dan X airnya atau fraksi airnya sebesar 0,05 dan CpKCO3-nya sebesar 0,1 kJ per kilogram per Celcius dengan key drying-nya 144 kJ per hours dan key drying atau key solid-nya sebesar 107 kJ per kilogram. Key drying per key water-nya 2.366 kJ per kilogram. Dalam dryer ini dibutuhkan suhu air yang akan masuk atau suhu air yang
suhu udara yang akan masuk sebesar 130 derajat Celcius dengan RH-nya 80% dan TDB-nya sebesar 32 derajat Celcius. Udara yang masuk atau HIN yang masuk akan dihitung dalam persamaan MF dikali HF, sehingga HN yang didapatkan sebesar 2611,7 kJ per kilogram. Dari HN yang didapatkan, kita bisa menentukan nilai AIN sebesar 0,283 dari persamaan HIN HOT-nya, dan kita bisa menentukan juga massa steam yang kita gunakan sebesar 0,1 kg per jam. Tak lagi juga HFG-nya kita bisa tentukan, HFG steam-nya sebesar 2173 kJ per kilogram. Sehingga produk yang kita dapatkan sebesar WP-nya 0,005 dengan TP-nya 70 derajat Celcius dengan HFG TP-nya sebesar 2333 kJ per kilogram dan MP totalnya 1,28 kg per hours dengan massa remover atau air yang terkurang sebesar 0,06 kg per hours dengan HP yang didapatkan sebesar 5,44185 kJ per kilogram. Lanjutan. Dari neraca massa dan neraca energi yang kita bahas di slide sebelumnya, kita bisa menentukan tipe yang akan kita pakai, yaitu tipe spray dryer, di mana tipe spray dryer ini waktu pengeringan sangat pendek sehingga sangat cocok untuk penggunaan kristalisasi, dan pengoperasiannya secara sinambung dan produktivitasnya sangat tinggi. Dan ketiga, suhu partikelnya akan tetap rendah karena cepatnya penguapan. Jadi suhunya tidak perlu tinggi-tinggi secara operasional karena akan merusak produk ya. Keempat, bisa memungkinkan melakukan pengeringan dengan menggunakan atmosfer lembab. Kelima, karena pengendalian sifat-sifat dan mutu produk cukup efektif. Keenam, produk yang dihasilkan bisa dalam bentuk bubuk dan ukuran partikelnya relatif seragam. Lanjutan. Dari tipe yang kami menggunakan dua referensi jurnal. Yang pertama dari aplikasi spray dryer untuk pengeringan larutan garam amonia perkolat sebagai bahan propolennya. Kedua dari jurnal reduksi ukuran partikel amonia perkolat AP dengan metode spray drying. Kedua jurnal ini menjelaskan proses berapa besaran HIN HOT atau AIN AOT yang digunakan dan seberapa efektif tipe drying ini untuk pengeringan menjadi larutan garam amonianya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.